Yahoo, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Ngomongin tentang kematian Aokiji, rasanya kita langsung teringat sama apa yang sempat disinggung oleh teorinya God Roger kan? Tapi apakah sebenarnya kematian dari Aokiji sangat memungkinkan atau tidak? Kayaknya hal ini bakalan menarik banget untuk dibahas. So, Mr. K bakalan coba bikin kemungkinan yang bisa terjadi ya. Cuman, biar enak buat ngebahasnya, tak bahas aja di konten 3N alias konten ngobrol ngalor ngidul. Dimana Mr. K bisa ngomongin segala sesuatu hal sesuka hatiku. So, tanpa banyak basa-basi lagi, monggo langsung aja ke konten 3N ngebahas penyebab kematian Aokiji. Guys, sebelum ngebahas lebih jauh ke kemungkinan dari bagaimana Aokiji bisa sampai mati, kita sendiri tahu kan, sejak kekalahan pertarungan dia dari Akainu, Aokiji memilih untuk mundur dari Angkatan Laut dan malah bergabung dengan bajak laut Kurohige. Ya, sampai sekarang memang masih belum diketahui apa alasan atau motif dari Aokiji untuk memilih bergabung dengan krunya Kurohige. Soalnya, sejauh ini ya, satu-satunya informasi yang kita ketahui hanya bisa diambil dari pertemuannya dengan Smoker di Pulau Panghazard. Dimana di sana ya, Aokiji berkata kalau dia masihlah orang yang sama seperti yang dikenal oleh Smoker dulu di Angkatan Laut. Atau dalam arti lain bisa kita bilang kalau Aokiji gak langsung berubah menjadi jahat hanya karena dia keluar dari Angkatan Laut dan habis kalah dari Akainu. Melainkan emang ada sesuatu hal baru yang sedang dia kejar sesaat setelah dia mulai menjadi pengembara dan mulai berbicara dengan banyak orang asing. Sampai sini bisa Mr. K asumsikan ya kalau Aokiji menyamar dan masih menyembunyikan tujuannya ke semua orang, kecuali mungkin Smoker yang udah sempat dia ajak berbicara. Lalu satu pertanyaan pun muncul, sampai kapankah Aokiji akan terus menyamar? Dan hal apa yang akan membuat seorang Aokiji bisa membuka penyamarannya? Pasalnya, seperti yang kita ketahui ya, dari update terbaru kalau Monkey D. Gap sendiri posisinya sekarang sedang berlayar menuju Kobe yang ditahan oleh Blackbird di wilayah kekuasaannya. Hal ini tentu menjadi semakin menarik karena mungkinkah dengan kedatangan Gap lalu Aokiji lantas akan begitu saja membuka topengnya atau tidak? Tapi Misteri sendiri ngerasa kalau meskipun Gap nantinya diperlihatkan datang ke pulau tempat kekuasaan dari Kurohige, Aokiji gak akan langsung membuka topengnya kepada Gap. Yang mana kita ketahui juga ya, sebenarnya mereka punya hubungan yang sangat dekat. Karena sebelum Kobe datang, kita udah lebih dulu melihat Aokiji lah orang yang biasanya ikut dengan Gap. Sehingga kemungkinan yang terjadi malah sebaliknya, di mana pertarungan syarat emosi antara Aokiji dan Gap pun akan diperlihatin Oda Sensei guys. Dimana hal ini juga sekaligus akan menjadi pembuktian bagi Aokiji yang pastinya gak langsung dipercaya oleh Teach. Ya, kekalahan dari Gap harusnya menjadi kemungkinan terbesar yang bisa kita prediksi. Dan dari pertarungannya dengan Aokiji, walau Gap tidak diberitahu secara langsung kalau Aokiji memiliki tujuannya sendiri, rasanya Gap pun akan menyadari hal itu meski dia pastinya gak tahu apa sebenarnya yang dikejar oleh seorang Aokiji. Terus kalau udah sampai sejauh ini, kira-kira hal apa yang bisa menjadi alasan seorang Aokiji pada akhirnya nanti akan mulai membuka topengnya? Ya, tentu ya, menemani seorang Kurohige menjadi Raja Bajak Laut bukanlah impian dari Aokiji, sehingga pasti ada satu titik balik di mana pada akhirnya dia akan mengkhianati Kurohige seperti seharusnya. Dan jawaban terbaik yang Mr. K miliki hingga saat ini ya, harusnya berhubungan dengan apa yang sedang terjadi di Pulau Elbaf. Soalnya kita tahu ada satu fakta yang diungkap di mana seorang jaguar di Saul masih hidup. Well, sementara banyak orang berpendapat kalau Aokiji sudah tahu kalau Saul masih hidup, Mr. K sendiri lebih ngerasa hal yang sebaliknya, di mana Aokiji nantinya akan terkejut saat mengetahui sahabat lamanya masih hidup. Mengapa Mr. K bisa berpikiran seperti itu? Soalnya gak masuk akal rasanya atas apa yang dilakukan oleh Aokiji ke Nico Robin dulu ya. Dimana kalau kalian lupa, Mr. K bakal jelasin sedikit aja. Ada satu momen saat Robin berhasil menemukan temannya, dan saat mereka semua sedang berpesta kembali di Water Seven, Aokiji sempat datang dan berkata sesuatu. Ya, di momen itu Aokiji bilang kalau ini kewajibannya untuk mengecek apa yang dilakukan oleh Nico Robin kepada hidupnya, karena dia sangat menghargai tekad dari sahabat lamanya. Bayangin aja ya kalau Saul udah diketahui masih hidup oleh Aokiji, rasanya gak mungkin Aokiji mau capek-capek melakukan hal tersebut. Karena mengecek kondisi seseorang hingga dia bisa memilih jalan hidupnya, padahal apa yang selama ini dipilih oleh Nico Robin bisa dibilang berbeda jalan dengan Aokiji. Makanya gak ada alasan lain yang bisa menjelaskan hal ini selain emang Aokiji gak tahu dan menyangka kalau jaguar di Saul masihlah hidup. But bukan hanya karena Saul masih hidup aja sehingga Aokiji tiba-tiba membuka topengnya begitu aja. Tapi apa yang udah Saul lakukan dan coba lindungi saat ini, dimana kita ngerti kan kalau Elbaf sekarang bisa dibilang sebagai Pulau Ohara versi kedua. So, banyak informasi penting pastinya yang tersimpan di sana guys, termasuk kemungkinan nama dari kerajaan kuno yang belum sempat dikatakan oleh Profesor Clover.
Ya, bayangin aja ya, kalau sampai Kurohige mendapatkan informasi itu, ditambah kita tahu dari perkataan Nekomamushi dan Inuarashi dulu ya, kalau Robin akan menjadi target dari banyak bajak laut. Apalagi kalau nanti tiba-tiba aja ya, kondisinya Puding berhasil melarikan diri, pastinya bisa kita bayangkan kan, kalau Saul, Robin, dan Elbaf akan berada dalam bahaya besar. Nah, Aokiji yang mengetahui akan hal itu tentunya gak bakal mau hal ini sampai terjadi. Karena gak hanya Kurohige akan memiliki informasi yang terlalu berlebihan, melainkan Kurohige akan memiliki kunci terakhir untuk mendapatkan One Piece dan semakin dekat untuk melakukan apa yang dia inginkan ke depannya. And ancaman bahaya seperti itulah yang kemungkinan cukup untuk menjadi motif dari seorang Aokiji untuk membuka topengnya dan mulai mengkhianati Kurohige. Karena kita balik sambungin lagi ke perkataan Aokiji ke Smoker, di mana dia bilang kalau dia masihlah orang yang sama, sehingga tentu gak mungkin Aokiji akan membiarkan semua itu akan terjadi begitu saja. Lalu pada akhirnya alhasil Aokiji pun akan berakhir dengan sebuah pertarungan melawan Marshall di Tits, dan mungkin pertarungan ini yang akan menyebabkan kematian kepada Aokiji. Soalnya guys, dari momen pertemuan Kurohige dengan Royal League aja, kita tahu bahkan mantan tangan kanan dari seorang raja bajak laut, dia posisinya sekarang udah mengakui kalau kekuatan Teach ada di atasnya. So, mengalahkan seorang Aokiji kemungkinan bukanlah sesuatu hal yang sulit untuk dilakukan oleh Teach. Kematian dari Aokiji ini tentu akan berdampak dan mengguncang dunia One Piece secara menyeluruh. Entah itu kru topi jeram yang memiliki hubungan dengannya, atau bahkan angkatan laut yang sempat menjadi tempat tinggalnya dulu. Bahkan bajak laut Kurohige aja akan merasakan dampak dari pengkhianat sekaligus kematian dari Aokiji ini. Ya, menarik memang untuk kita tunggu bakalan digunakan seperti apa sebenarnya Aokiji oleh Oda Sensei dalam mengubah jalan cerita One Piece. Tapi sejauh ini rasanya apa yang udah kita bicarakan dari tadi ya menjadi salah satu kemungkinan yang sangat mungkin untuk terjadi. Ya, oke, kayaknya cukup segitu aja dulu buat konten 3N tentang penyebab kematian dari Aokiji-nya. Ingat ya, konten 3N hanyalah 3N alias ngawur dan nggak masuk logika lah. Jadi jangan terlalu dipikirin terlalu serius, oke? So, see you next time. Mari segera melalui stay safe, salam Animania.